Shalom, Shalom. ya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur boleh memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Setelah malam kita lewati dalam istirahat kita, dan pagi hari ini kita boleh bangun, dan sebelum melakukan kegiatan sepanjang hari ini kita boleh datang kepada Tuhan. Kita boleh menaikkan doa permohonan kita, dan juga kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Dalam bagian ini kita melihat bahwa ada satu perbuatan Tuhan yang luar biasa, ya, yang ajaib. Tetapi ada yang tidak percaya bahwa perbuatan Tuhan itu akan nyata. Ya, situasi Raja Israel, kerajaan Israel waktu itu mengalami kesulitan karena dikepung oleh musuh, ya, oleh bangsa Aram, dan mereka berada di dalam kota. Ya, pasal sebelumnya 2 Raja-Raja pasal 6 kita melihat bagaimana keadaan sangat mengerikan sekali, ya, karena makanan sudah tidak ada, bahkan ada seorang ibu yang memakan anak mereka begitu, harga-harga mahal. Nah, dan di dalam pembacaan kita pasal 7, Nabi Elisa berkata akan terjadi sesuatu yang luar biasa, ya, yaitu keadaan akan berubah, akan ada harga-harga murah dan semua akan baik. Mari kita melihat 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 1 dan 2, kita baca bersama-sama. Ayat 1 dan 2. 2 Raja-Raja 7. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Nah, bagaimana cara Tuhan untuk memberkati bangsa Israel yang sedang keadaan terpuruk? Nah, waktu hamba Allah ini berkata semua akan baik, nanti akan murah, ya, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, ya. Bagaimana mungkin itu terjadi? Nah, seorang perwira yang ajudan raja berkata, nggak mungkin. Hei abdi Allah, ya nggak mungkin itu. Dari mana? Bagaimana caranya? Walaupun ada tingkap-tingkap langit terbuka, itu nggak bakalan terjadi deh. Nah, sang perwira ini tidak percaya. Tetapi apa yang dikatakan oleh hamba Allah ini, ya pasti akan terjadi. Maka hamba Allah itu berkata, oke, kamu akan melihat, tapi kamu tidak akan menikmati, ya. Dan memang sangat menyedihkan nanti setelah digenapi apa yang dikatakan oleh hamba Allah ini, perwira ini mati, ya, diinjak-injak. Nah, bagaimana caranya supaya terjadi, ya, tergenapi apa yang dikatakan oleh abdi Allah ini, oleh hamba Allah ini? Jadi kalau kita mau kasih judul dalam begini adalah siapa saja bisa Tuhan pakai sebagai alat, ya, untuk menggenapi firman-Nya. Siapa saja. Nah, kita melihat siapa yang akan Tuhan pakai. Ternyata hanya dengan 4 orang kusta. Ya, mungkin orang kusta ini ya memang tidak masuk hitungan. Ya, keadaannya buruk, ya. Nggak masuk hitungan, nggak ada apa-apanya lah. Tetapi Tuhan justru memakai mereka. Kita lihat ayat 3 berkata begini. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jadi situasinya sangat menyedihkan, mengerikan, ya.
Kemudian mereka dikatakan apa? 4 orang ini duduk di pintu gerbang. Nah, mereka berdiskusi, ini gimana sih nasib kita ini, kita begini-begini aja, toh mati juga ya. Mau masuk ke dalam bagaimana? Mereka berdiskusi dan berkata begini, ayat 4. Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Jadi kalau masuk ke kota, di samping juga di sana ada kelaparan, kita mati, dan juga kita akan dikucilkan juga. Kusta, ngapain kau sini? Kusta. Nah, ini kan dikucilkan, dijauhkan. Ini satu penderitaan. Ya sudah menderita tidak makan dan minum, menderita sebelum mati, kan mengerikan sekali. Ya, jadi pilihan pertama ini tampaknya tidak cocok bagi mereka ya. Baiklah kita masuk ke kota, padahal di dalam kota ada kelaparan. Nah, kita akan mati di sana. Nah, kemudian dan jika kita tinggal di sini, kita mati juga. Nah, kita duduk-duduk begini, menunggu kematian. Untuk apa duduk-duduk kemudian mati? Ya, kematian yang memalukan itu ya, duduk-duduk dan mati. Tidak buat apa-apa. Ya, keputusan yang menarik dari 4 orang kusta yang sedang berdiskusi ini. Perhatikan, jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Ya, mari kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Musuh itu, lawan itu, pasukan yang mungkin juga mereka akan mengalami kematian. Perhatikan mereka bilang, jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Ya selesai. Toh juga dari pilihan ke kota, duduk-duduk di sini, ke tentara Aram, ya putusan garis akhir mati. Ya sudah. Jadi kematian yang terbaik yang bagaimana? Kematian yang terbaik masuk ke musuh. Ya itu kan, masuk ke perkemahan musuh, udah selesai. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Dan itu yang mereka ambil. Ayat 5. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Loh, kemana pasukan-pasukan musuh itu, tentara-tentara Aram itu? Kemana mereka? Karena perkemahan ini kosong. Nah, ayat 6. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Hanya langkah-langkah 4 orang ya penyakit kusta ini yang mendekati kemah, ya perkemahan pasukan Aram ini. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan buat sesuatu yang berbeda. Tentara Aram malah mendengar ada pasukan yang luar biasa dan akhirnya mereka lari. Ya, ayat 7. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Wah, mereka mendengar sesuatu yang dahsyat, luar biasa, dan akhirnya mereka lari. Ya, kenapa mereka lari? Ya, mereka takut mati. Mereka mengira bahwa musuh yang dahsyat datang. Ternyata yang datang hanya 4 orang kusta yang tak berdaya, yang siap mati. Ya, kalaupun mati, ya mati terhormatlah di tangan musuh gitu. Dan sesuatu yang luar biasa. Ayat 8. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang di sana, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Jadi mereka ambil untuk mereka makan, minum, dan juga sebagai cadangan, ya, tabungan, ya, mereka ambil juga. Ya, tetapi ingat, mereka tidak hanya asik untuk diri sendiri. Ini yang menarik. Mereka tidak
mau menikmati berkat itu hanya untuk mereka saja. Di ayat 9, lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Wah, ya, sesuatu yang sangat baik yang harus kita contoh dari 4 orang kusta ini. Mereka tidak mau ya makan sendiri, enak sendiri, nyaman sendiri, ya, untuk mereka saja, biar ini harta-harta ini, barang-barang yang berharga ini buat kita. Tidak, memang buat mereka ada, ya sudah disembunyikan, saya pikir nggak ada masalah, dan itu adalah berkat bagi mereka. Tetapi yang menarik adalah mereka mau berbagi, mau memberitahukan ini banyak ini makanan ini, dan mereka ingat saudara-saudara mereka yang di dalam kota Samaria yang sedang mengalami kelaparan itu, ya. Nah, akhirnya mereka pergi, ya. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran, hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja, ya, dan seterusnya. Mereka bercerita, tetapi ada saja yang nggak percaya. Dan kemudian ya raja pun ya berkata, ini strategi mereka supaya nanti kita masuk, ketika masuk kota kita dihabisi. Jadi selalu ada pandangan negatif rupanya, ya, dari orang-orang yang tidak mau langsung menerima firman Allah. Ya, ayat 12 dikatakan begini, sekalipun masih malam, raja bangun juga, lalu berkata kepada para pegawainya, baiklah, kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan, sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang, sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup, kemudian kita masuk ke dalam kota. Ya, jadi tanggapan yang berbeda dari raja. Ya, berpikir hal yang lain, padahal sebelumnya hamba Allah yaitu Nabi Elisa berkata akan terjadi mujizat itu, pertolongan Tuhan. Tapi masih ada ya yang tidak percaya. Nah, itu fakta, ya, dalam perjalanan hidup kita. Ya, sampai sekarang kita tahu ada firman Tuhan, tapi bagaimana respon kita? Nah, dari respon kita terlihat sekali bahwa kita ada kalanya, ya, ada kalanya cenderung tidak percaya pada firman, ya. Buktinya kita tidak lakukan firman itu, ya. Kita masih menggunakan logika kita. Ya, mungkin itu strategi orang Aram itu saja. Kita masuk, kemudian mereka keluar dari padang gurun, kemudian disikat habis kita, selesai. Nah, coba. Ya, tetapi secara manusia masuk akal juga pandangan raja itu, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada ide yang bagus juga dari seorang perwira. Kalau gitu kita ambil deh 5 ekor kuda, ya, dan kita suruh orang ke sana untuk menyelidiki. Ayat 13. Lalu salah seorang pegawainya menjawab, baiklah, kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh khalayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Artinya kita ambil kuda, tapi kuda ini pun enggak terlalu kuat lagi, udah kelaparan juga kan, udah, ya, sisanya oke, kasih saja, ya. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat. Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda, kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, pergilah melihatnya. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan, dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah seluruh suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja, dan mereka melihat, ya, betul apa yang dikatakan oleh 4 orang kusta itu. Nah, mereka lihat bagaimana situasi. Kenapa barang-barang itu terlemparkan begitu saja? Ya, karena pasukan Aram lari, ketakutan karena mendengar suara tadi. Ya, yang mereka
berpikir bahwa mereka akan diserang oleh gabungan dari raja-raja ya, untuk menghabisi mereka. Mereka lari dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Semua perkakas atau bahan makanan, peralatan semua tertinggal, bahkan dikatakan kuda-kuda mereka juga tertinggal. Nah, ayat 16, maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram, karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Jadi melimpah, makanan melimpah. Jadi siapa mau jual harga mahal, barang melimpah, akhirnya drastis barang turun, ya harga-harga turun, makanan melimpah, dan mereka mengambil makanan, mengambil itu semua yang ditinggalkan oleh pasukan Aram. Mereka mengalami sukacita, yaitu rakyat yang percaya tadi apa yang dikatakan oleh 4 orang kusta, dan juga pemberitahuan daripada utusan tadi, utusan-utusan itu. Mereka membuka pintu gerbang itu karena tadinya ditutup. Ya, ada peristiwa yang terjadi di sana kepada ajudan raja itu. Ayat 17. Ya, kita baca bersama-sama. Ayat 17. 1, 2, 3. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi aduannya itu mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya. Pada waktu raja datang mendapatkan dia. Ayat 18. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan oleh abdi Allah itu kepada raja, 2 sukat jelai akan berharga sesikal, dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Ayat 19. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Pertanyaan, mengapa sampai rakyat menginjak-injak? Kemungkinan ya, dia kan penjaga pintu gerbang itu, gerbang ditutup. Dia bilang itu nggak terjadi. Benar nggak terjadi, nggak mungkin, itu bohong mungkin, kira-kira itu. Jangan percaya dengan kata mereka. Tapi kan rakyat tidak sabar, kan sudah ada utusan tadi yang naik kuda tadi, udah pulang mereka dan berkata benar apa yang dikatakan oleh orang kusta itu. Ya rakyat nggak sabar, ya sudah, waktu dia menghalang-halangi nggak mau buka pintu gerbang, udah dipaksa aja pintu gerbang dibuka. Ya kemudian ajudan raja itu ya diinjak-injak, kan orang lari, dia mau tahan-tahan nggak bisa. Ya udah, kamu ngapain lagi menghalang-halangi? Wah, mungkin ada orang langsung dorong dia jatuh, kemudian yang lain datang. Pokoknya orang mau berebut makanan kan. Pernah Bapak Ibu melihat orang berebut makanan? Wih, lari cepat, jangan sampai ketinggalan. Dan akhirnya ini banyak rakyat menginjak-injak dia, dan ajudan raja atau perwira ini pun mati. Jadi orang yang nggak percaya firman dia akan mati, ya. Orang yang nggak percaya firman akan mati, tetapi yang percaya akan diberkati. Ya, yang mau dengar suara Tuhan akan diberkati. Nah, firman Tuhan ya dan amin. Apa yang disampaikan oleh hamba Allah ini, Nabi Elisa ya dan amin. Dan Nabi ini berkata besok. Tapi bagaimana? Mungkin kita membutuhkan sesuatu. Ya, waktunya udah mepet banget. Ya. Tapi Tuhan bilang besok, ya. Bagaimana caranya Tuhan bisa bilang begitu ya? Nah, misalnya kita berdoa, kita bergumul, ada satu keyakinan bahwa besok akan terselesaikan, tapi kita tidak tahu caranya bagaimana. Tapi waktu kita berdoa, ada iman yang timbul dari kita, percaya dengan firman Allah. Ya, ada sesuatu yang Allah nyatakan dalam hidup kita, pasti terjadi. Tapi kadang-kadang kan kita ragu, terjadi apa enggak sih? Iya apa enggak ya gitu ya. Nah, seringkali kita ada di posisi seperti itu. Benar enggak? Tuhan tolong enggak?
Tapi kalau kita sudah berdoa, yakin, ya udah yakin aja. Tuhan tolong, ini pernyataan Tuhan. Jadi kita tidak harus dengar suara tiba-tiba, "Hai, apa yang kau minta besok ya?" Enggak begitu. Tapi hubungan kita dengan Allah, ya, itu sangat menentukan. Jadi ada kepekaan di dalam diri kita untuk mendengar suara Tuhan, ya. Jadi ada kepekaan, ada sesuatu yang bisa kita rasakan. Nah, kedekatan kita dengan Tuhan membuat kita dapat merasakan hadiratnya, dan jika dia menyatakan suatu pernyataan, kita bisa dengar. Hanya masalah bagi kita, benarkah kita mau percaya? Nah, ini kadang-kadang yang kita diragukan, ya. Kalau misalnya kita bergumul untuk menyelesaikan suatu persoalan, kita sudah nggak mampu nih, tapi ada suara Tuhan dengan keras kita rasakan atau kita dengar, jalan, pasti selesai, lakukan. Ada dorongan yang kuat untuk melakukan, tapi kadang-kadang jangan, nanti nggak bisa, nanti nggak jadi, nanti bahaya dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita abaikan. Sesuatu atau suara-suara yang meragukan kita akan firman Tuhan harus singkirkan. Amin. Singkirkan dari hidup kita suara-suara lain, ya, yang meragukan kita untuk mempercayai firman. Ya, singkirkan nasihat-nasihat, ajaran-ajaran yang membuat kita menjauhkan diri dari Tuhan atau menjauhkan diri dari firman Allah, atau membuat kita ragu akan firman Tuhan. Jauhkan. Ya. Dan sekalipun situasi sulit, tidak masuk akal, ya, tetapi kalau itu firman Tuhan, maka terima dengan sukacita. Perwira, ya, atau ajudan raja itu mati karena dia berkata, nggak mungkin Nabi, nggak mungkin itu, hai abdi Allah, nggak mungkin. Tapi abdi Allah berkata, engkau akan melihat, tetapi engkau tidak akan menikmati, ya. Dan betul, ya, perwira itu pun mati diinjak-injak oleh rakyat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita bahwa Tuhan punya cara untuk memberkati kita. Amin. Dia punya cara, bahkan, ya, orang yang tidak masuk hitungan pun menjadi alat di tangan Tuhan. 4 orang kusta, siapa dia? Ada apa dengan orang kusta? Apa yang bisa diharapkan dengan orang kusta? Tapi lihat dari diskusi 4 orang kusta, sesuatu yang baik yang kita lihat adalah mereka putuskan keputusan yang terbaik. Walaupun, ya, garis akhir dari semua keputusan mati, nggak apa-apa, tapi mati yang terbaik mereka pilih. Ini luar biasa, mati yang terhormat, ya, daripada, ya, mati di dalam kota atau mati duduk-duduk saja, lebih baik mati, ya, di tempat yang tepat bagi mereka, ya. Tetapi masih ada harapan kalau mereka lakukan, dan betul mereka lakukan. Dan hal yang berikut yang perlu kita teladani ketika sudah menerima berkat Tuhan, ya, mereka 4 orang kusta menikmati berkat-berkat itu. Mereka ingat, tidak baik kalau mereka hanya menikmati sendiri. Tidak baik, ini tidak baik. Mereka katakan harus beritahu kepada orang lain, karena di dalam kota, ya, umat sedang mengalami penderitaan, kelaparan. Jadi kalau kita enak-enak saja dan kemudian orang lain kita biarkan kelaparan, itu tidak baik. Yang baik adalah beritahukan berkat kepada mereka, dan biarkan nanti mereka datang untuk menikmati berkat itu. Kiranya Tuhan Yesus berkati kita. Apapun yang menjadi beban pergumulan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari datang kepada Tuhan, percayalah kepada firman. Nah, maka firman akan digenapi dalam hidup kita, mujizat pun terjadi, kuasa Allah dinyatakan, dan siapa atau bagaimana cara Allah untuk memberkati kita, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Allah punya cara tersendiri. Urusan kita adalah percayalah kepada Allah, percayalah kepada firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita.